kita harus waspada benar-benar. 2024 nanti ini ya, inilah umurnya Indonesia. Kita berhasil insya Allah jaya. Tapi kalau sampai ini gagal, wallahualam. Ya mudah-mudahan jangan sampai menjadi Indonesia, jangan hilang, jangan sampai jadi Indochina. Ini khawatirkan menjadi Indochina bahaya, Cina komunis. Ini harus waspada. Kiai, dalam melihat ada satu persoalan krusial ya, terkait dengan keberadaan Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Inpres nomor 2 tahun 2023 terkait dengan penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat. Kalau dikaitkan dengan produk yudisial TAP MPRS nomor 26/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme, marxisme, leninisme. Ini semacam sebuah kontradiksi. Artinya keberadaan yudisial TAP MPRS 26/1966 yang sudah menjadi semacam payung hukum untuk bisa memberikan larangan kepada PKI komunisme leninisme, justru ketika keberadaan Kepres nomor 12 2022 dan Impres 2 tahun 2023 terkait penyelesaian non yudisial itu sepertinya nada-nadanya itu dinegasikan itu secara hukum. Dan kalau kita coba kaitkan ya dengan realitas yang berkembang sekarang, kemarin yang terbaru itu ada 11 perusahaan nikel swasta. Pak Faisal Basri menyampaikan dugaan mengenai 90% dari perusahaan itu dimiliki oleh Cina. Terkonfirmasi pada saat RDP dengan DPR RI, rapat dengar pendapat, mereka dihadirkan tidak bisa berbahasa Indonesia, hanya bisa berbahasa Cina. Dan kita juga mendengar informasi masifnya tenaga kerja asing yang ada di perusahaan-perusahaan nikel di Sulawesi, terutama di Morowali ya. Dan ternyata tenaga kerja asing dari Cina itu bukan datang secara tidak resmi, karena itu bagian dari kerjasama investasi dengan Republik Rakyat Cina dalam sebuah skema investasi namanya Turnkey Project. Turnkey Project itu skema investasi di mana Republik Rakyat Cina itu mensuplai semuanya, termasuk tenaga kerjanya, termasuk modalnya, termasuk juga bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan dalam kerangka investasi. Ya, Al-Fakir ingin menggali panjenengan sebagai tokoh yang dulu juga terlibat di dalam peristiwa-peristiwa kesejarahan keberadaan PKI yang mengusung komunisme leninisme. Bisakah di refresh kembali ya, disegarkan ingatan kembali kita ini terkait dengan keadaan yang sekarang menimpa, dan Prof. Aminuddin Kasdi sebagai seorang pakar yang memahami betul PKI komunisme leninisme sekarang itu, pola yang terjadi sekarang itu seperti pengulangan sejarah pada tahun 1965. Monggo ya diberikan keterangan. Terima kasih. Kalau saya suruh ngomong itu mulai sebelum 65 saya sudah umur 25 tahun. 25 tahun. Jadi sebelum itu tahu kejahatan PKI, memang mata kepala saya sendiri tahu. Karena 65 saya sendiri ya terus kayak gitu sudah tahu kejahatannya. Nah, sampai akhir-akhir, alhamdulillah pada waktu itu 65 itu Pak Harto, ya, Pak Harto itu menurut amatan saya itu memang dirahasiakan oleh Allah sebelum itu. Itu dirahasiakan oleh Allah.
artinya tidak muncul, tidak menonjol. Tidak menonjol. Dan akhirnya setelah itu diserahi penuh untuk Indonesia ini. Akhirnya pada waktu itu masih belum disebut pengumuman, belum disebut apa namanya presiden ya. Waktu 65 itu masih Jenderal Soeharto sampai keliling di situ yang mengumumkan instruksi dari Jenderal Soeharto, PKI harus dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Itu keliling, wala itu. Ya, setelah itu, sebelumnya itu kan nggak muncul Pak Harto. Jadi dirahasiakan oleh Allah, dianggap nggak apa-apa, tapi setelah muncul itu bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga setelah Pak Harto, setelah 65 kan itu artinya tidak ada sama sekali kegiatan ini dan itu, sebab memang dilarang oleh pemerintahan untuk Indonesia, sehingga ada kartu putih dan lain sebagainya, wajib lapor dan sebagainya pada waktu itu. Sehingga kalau sekarang timbul kayak gini, ini kenyataan, bukan hanya informasi, dan memang kenyataan sekarang ini sudah komunis lah, sudah komunis. Antum tadi menyampaikan ekonomi sudah dikuasai Cina, bukan hanya disebut Cina komunis. Apa sekarang yang tidak di tangan Cina? Karena itu menurut kita ya kita semua umat Islam, khususnya tokoh-tokohnya umat Islam, para ulama-ulamanya ini yang sebenarnya harus tahu lah. Sekarang Rasulullah sudah menyampaikan, tuba liman arafa nafsah wa arafa zamana istaqamat thariqatuh. Orang itu siapapun akan bahagia kalau tahu diri, tahu situasi, disiplin. Jadi kiai sebagai kiai panutan umat, pengayom umat, pelindung umat, pamannya ya harus tahu situasi. Saya sebagai jenis panutan, situasi kok gini, saya harus gini. Bukan jadi kiai abu-abu ya, umatnya bingung nanti. Harus jelas dan harus berani. Itu menurut saya gitu. Apalagi sekarang ini ya ilaha illallah sudah. Apa yang tidak hancur? Kalau saya ngomongnya segini inilah, apa sekarang yang tidak hancur? Umat Islam di Indonesia mayoritas, tapi dikoyo-koyo. Ini karena kurang menyatunya pimpinan atau umat Islam sendiri, karena tidak ada yang pokok. Komando itu tidak ada di umat Islam di Indonesia itu. Andai kan ada, tapi ya umpama, ya saya bayangkan saja, umpama kayak Iran dulu ada Khomeini, ada komandonya kayak itu, ya kira-kira jaya terus Islam di Indonesia, karena tidak ada komandonya yang pokok. Apalagi banyak partai ini juga yang jadi pimpinan umat Islam, yang ini juga umat dari orang Islam pimpinan partai ini. Tapi kalau waktunya pemilu, mementingkan kelompoknya masing-masing, nggak mau menyatu. Islam harus gini. Kapan umat Islam akan jaya? Ini menurut saya gitu. Mustafa, itu menurut saya ya monggo lah sekarang ini umat Islam harus tahu diri dan harus tahu situasi Indonesia itu gimana. Indonesia itu sekarang itu gimana, butuh apa, butuh siapa. Nah, kita butuh siapanya ini harus tahu apa kebutuhan. Ini Indonesia tadi disampaikan di Kalimantan Tengah ini ya memang kayak gitu. Maaf, ini saya pernah ada orang dari Intel ke sini pamit mau ditugas di Kalimantan. Setelah dari sana telepon lagi mau masuk, Intel ini mau masuk menjadi supir di perusahaan Cina khusus. Mau supir ketua itu perusahaan itu.
Ngomong saya mau dites pagi, besok lusa saya mau dites. Kalau tes saya terus nyupir pribadi. Jadi saya insya Allah 3 bulan di sini bisa menguasai tahun semua kan gitu. Kalau bisa lolos saya mau dites besok lusa. Cuma kan dia. Ya akhirnya 3 hari telepon gak lolos Kiai. Ternyata di situ memang sudah semua itu isinya. Dan orang-orang pribumi malah dikeluarkan. Gajinya hanya berapa dari pribumi, dari situ gajinya berapa juta itu 1 bulan 20 juta apa berapa itu. Orang kita hanya 3 juta apa berapa. Nah, akhirnya jadi kalau memang itu memang yang di perusahaan-perusahaan saya sudah 2 kali ya saya ngecek juga, tapi bukan sendiri, saya nyuruh orang Jember di pabrik semen, pabrik semen besar. Wah itu ada yang bilang saya kok katanya banyak jenayah, coba selidiki sana. Ternyata ada yang ke sana, namanya karyawan, badannya gak tentar. Yang apa? Pribumi singkirkan. Ya memang kayak gitulah. Karena itu kita harus waspada benar-benar 2024 nanti ini ya, inilah umurnya Indonesia. Kita berhasil insya Allah jaya. Tapi kalau sampai ini gagal, wallahualam. Ya mudah-mudahan jangan sampai menjadi Indonesia, jangan hilang, jangan sampai jadi Indochina. Ini khawatirkan menjadi Indochina bahaya, Cina komunis. Ini harus waspada. Ya kalau banyak Cina-Cina yang memang sudah di Indonesia, ke Indonesia itu ya banyak. Tapi kan baik-baik, yang itu baik-baik, yang Muslim juga banyak, sampai ada PD dan sebagainya, semua baik dengan cara. Walaupun yang non-Muslim, yang memang sudah Indonesia sudah berapa, sudah memang ya baik-baik. Ya yang mengkhawatirkan ya yang baru-baru ini yang tidak ngerti bahasa Indonesia ini, sehingga ada kampanye untuk 2024 nanti bahasanya bahasa Mandarin. Nah, ini kan membahayakan juga kayak gitu itu. Jadi gini ya, masalah kaitan masalah komunis, memang Indonesia itu memang dilarang ada ideologi komunis Indonesia, tapi ideologi nggak bisa hilang. Nah sekarang kalau nama komunis atau PKI nggak menonjol, nggak ada PKI. Orang ya ini yang dinamakan sekarang dikatakan OTB ini yang bisa masuk di mana-mana. NU-nya kemasukan, partai ini kemasukan, yang semua diadu domba ke dalam sendiri. Ini dari OTB, organisasi tanpa bentuk ya dari komunis itu. Menurut saya gitu, karena itu kita harus tahu diri lah walhasil. 1 tahu diri, 2 tahu situasi. Kedua ini tegas, kedua ini keras. Kudu berani sekarang, kalau nggak berani diinjak-injak. Iya. Karena kebenaran, ya, karena kebenaran. Ya, karena itu monggo usaha kita bukan secara masalah fisik saja, yang minta kepada Allah, adua silahul mukmin. Jadi itu nggak adalah senjata orang mukmin. Yang mudah-mudahan ya dengan cara fisik ya yang ahli berjuang, monggo kita bisa nyadungak ya dungak, walaupun semampunya sendiri-sendiri, tapi jangan lepas itu untuk pendekatan pada Allah. Kalau waliullah ya semua itu ada karomah. Kalau kita harus maunah kita harus usaha. Iya karena butuh, iya karena stain, itu harus gitu. Jadi hasil gini lah menurut saya, monggo sekarang ini benar-benar kita waspada, benar-benar kita memperhatikan satu bangsa dan negara kita. Ya kemarin saya sudah menyatakan, jadi umpama Indonesia atau NKRI itu merupakan piring ya,
Di piring ini banyak menu makanan. Ada soto, ada sate, ada undi-undi, ada partai ini, organisasi ini, kelompok ini dan lain. Ini di piring NKRI. Lu ojo ngupeni menu netok. Piringnya harus dipecah, wong ini lho openono. Harus tahu ini. Ini buat gambaran saya kayak gitu. Jangan hanya memikirkan kemanfaatan atau sesaat saja. Anak cucu kita harus kita pikirkan. Kayak orang-orang tua kita dulu menanam kelapa bukan hanya untuk kepentingan pribadi yang nanam, untuk cucu-cucunya sampai sekarang masih batang-batangnya kelapa tinggalan yang untuk di sini. Kalau kita nanam-nanam ya nanam masalah keamanan Indonesia, kebangsaan, NKRI, Pancasila ini harus tetap kita kokohkan, kita perjuangkan. Jangan hanya pokoknya dia pangkat, nginaknya jadi pangkatnya, kesempatan dia golek duit saenake, remek Indonesia. Gak mikir anak putune besok. Itu menurut saya kayak gitu, gak iso ngomong kayak dia mengalir ya ini. Memang apa yang disampaikan oleh Karungsepul Fadilah Yai Haji Suyuti Toha ini mestinya menjadi perenungan kita bersama, terutama kaula muda, generasi muda yang masih belum sambung secara langsung tentang fakta sejarah yang terjadi pada masa yang lampau.